Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya. Di sini kita akan belajar mengenai penyesuaian diri pada tumbuhan. Nah, ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu memiliki ciri-ciri khusus yang menjadi keunikan dalam mempertahankan hidupnya dan melindungi diri dari mangsanya. Contohnya, yaitu pada saat musim kemarau panjang, rumput itu mati. Tetapi setelah musim hujan datang, rumput akan tumbuh dengan sendirinya. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup itu dapat menyesuaikan diri. Nah, itulah maka tumbuhan dapat tetap hidup. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Yang pertama, di sini ada bunga mawar. Nah, tanaman mawar ini memiliki duri yang terdapat pada batangnya. Nah, duri ini digunakan sebagai senjata untuk melindungi diri dari musuhnya. Sedangkan bunga mawar yang cantik ini digunakan untuk memikat musuh atau serangga agar datang mendekat. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada gambar pohon kaktus, betul sekali. Nah, kaktus ini dapat tumbuh di berbagai kondisi cuaca, kondisi tanah. Nah, saat kondisi sedang tandus, sedang kekurangan air, sedang sangat panas, daun kaktus itu berbentuk duri. Jadi duri-duri ini merupakan daun pada tanaman kaktus. Nah, daun ini atau duri-duri ini akan tumbuh mengecil atau tidak tumbuh sama sekali pada saat kondisi tandus. Nah, selain itu, batang kaktus ini akan menebal dan berlapis lilin. Batang kaktus ini berfungsi untuk menyimpan air pada saat sedang kondisi tandus, tidak ada air sama sekali. Nah, daun kaktus yang berbentuk duri itu berfungsi untuk menghemat penguapan air. Jadi, pada saat musim penghujan datang, nantinya itu tanaman kaktus ini akan menyerap banyak air dari dalam tanah yang kemudian akan disimpan dalam batang tumbuhan kaktus ini. Nah, nantinya, air ini akan digunakan apabila kondisi cuacanya itu sedang tandus. Jadi, kaktus ini menghemat cadangan atau persediaan air dalam batangnya dan nanti dikeluarkan sedikit demi sedikit melalui daun yang berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air. Nah, selanjutnya di sini adalah kantong semar. Jadi, cara adaptasi dari tumbuhan kantong semar itu cukup unik ya, teman-teman semua. Gimana? Pada waktu tertentu, tumbuhan kantong semar itu akan mengeluarkan bau yang menyengat untuk menarik serangga. Nah, setelah serangganya datang, lalu serangganya itu akan mencoba masuk ke dalam ini seperti lorong ya, lorong di sini akan masuk serangganya. Nah, ketika serangganya telah masuk, nanti itu serangga tersebut akan terperangkap karena adanya cairan pada kantong semar tersebut. Nah, tumbuhan selanjutnya yaitu di sini ada sebentar, tumbuhan teratai. Jadi di sini tumbuhan teratai itu hidupnya di air ya, teman-teman. Nah, daun pada tumbuhan teratai ini dapat dilihat memiliki daun yang lebar dan tipis. Nah, daun yang lebar dan tipis ini memiliki fungsi teman-teman semua. Jadi, daun teratai ini ya berbentuk lebar dan tipis digunakan untuk memudahkan penguapan air. Nah, terus batang dari tanaman teratai ini berongga ya, jadi digunakan untuk pernapasan teratai. Walaupun teratai ini berada di akhir, jadi tetap bisa bernapas karena rongganya, batangnya itu memiliki rongga. Nah, kemudian di sini ada tanaman putri malu dan bunga bangkai. Nah, jadi tanaman putri malu ini, cara adaptasinya, mungkin teman-teman semua sudah sering mendapati tanaman ini di lingkungan sekitar rumah ya. Jadi ketika kita
dengan sengaja maupun tidak sengaja menyentuh daun pada tanaman putri malu ini, nanti itu daunnya akan meletup ya. Nah, jadi putri malu ini cara adaptasinya itu terhadap rangsangan sentuhan. Jadi ketika daunnya itu tersentuh oleh kita atau benda lain itu akan mengatuk. Nah, tumbuhan putri malu ini memiliki duri ya di batang-batang ini terdapat duri ya teman-teman semua yang tajam yang berfungsi untuk melindungi diri dari serangan musuh. Nah, kemudian gambar yang di bawahnya ini adalah bunga bangkai atau bisa kita sebut juga dengan Rafflesia arnoldi. Nah, kenapa sih disebut dengan bunga bangkai? Kita tahu ya, kalau misalkan bangkai itu memiliki bau yang busuk. Nah, begitu juga dengan bunga Rafflesia arnoldi ini. Dia memiliki memiliki bentuk bunga yang sangat cantik, tetapi tidak dengan baunya. Jadi, bau dari tumbuhan Rafflesia arnoldi ini sangat busuk ya, memiliki bau yang menyengat. Nah, bau ini digunakan untuk melindungi diri dari musuh yang akan mendekat untuk memakan atau untuk melukai si tumbuhan Rafflesia arnoldi ini. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada pohon jati. Nah, pada saat musim kemarau, pohon jati ini akan melakukan adaptasi dengan cara menggugurkan daunnya. Nah, kenapa? Karena hal ini tuh dilakukan untuk mengurangi penguapan dan menyesuaikan diri pada saat musim kemarau karena persediaan air yang sedikit. Nah, selanjutnya di sini adalah pohon bambu. Nah, kita juga sering melihat ya di sekitar rumah kita ataupun ketika sedang melakukan perjalanan kemana kita lihat di sekelilingnya ada pohon bambu. Nah, kita tahu juga kalau misalkan pohon bambu ini memiliki bulu halus yang apabila tangan kita atau kita menyentuhnya itu akan terasa sangat gatal ya. Nah, jadi bulu halus ini akan tumbuh sangat lebat di pohon bambu yang masih muda. Jadi semakin pohon bambu itu semakin besar atau semakin tua, nanti itu bulu halusnya akan semakin berkurang. Nah, kenapa sih pohon bambu ini yang masih muda itu banyak sekali ditumbuhi oleh bulu halus yang ketika terkena dengan tangan kita itu akan terasa gatal. Jadi, hal ini tuh merupakan salah satu cara adaptasi yang unik dari tumbuhan bambu. Jadi, tumbuhan bambu ini melindungi dirinya, melindungi tanamannya yang masih muda itu dengan cara memiliki banyak bulu halus untuk menghindari atau untuk melindungi diri dari ancaman musuh yang akan merusak bambu tersebut. Gitu, teman-teman. Jadi itu tadi merupakan beberapa contoh tanaman dan cara adaptasi tanaman tersebut untuk menghindari musuhnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video selanjutnya.